Halo guys, berjumpa lagi dan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang tes CPNS. Dan kali ini gue pengen ngajakin kalian buat try out CPNS. Jadi kalian bisa coba kerjain soal-soalnya dulu. Kalian bisa download soalnya yang ada di kolom deskripsi. Kemudian setelah selesai 90 menit baru kalian lihat kunci jawabannya akan gue sampaikan setelah ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang informasi CPNS yang lainnya, termasuk tips dan trik dan contoh-contoh soalnya, kalian bisa langsung aja masuk ke bagian playlist. Kalian klik playlist, pilih seputar CPNS. Dan kali ini kita akan mulai tryout yang 4. Let's go. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Nah, sekarang kita coba untuk bahas tes intelijensia umum untuk tryout keempat ini. Kita mulai dari soal yang pertama tentang sinonim. Jadi di sini ditanyakan desersi itu sinonimnya apa? Pilihannya ada mangkir, hilang, dibuang, tantang, dan lempar. Nah, jadi desersi ini sinonimnya itu jawabannya A ya. Jadi desersi itu sama dengan mangkir. Dan kalian harus ingat desersi itu nggak ada hubungannya dengan asersi ya. Kalau asersi itu kan kayak pemberian kebijaksanaan kayak gitu ya, yang biasanya ada di kantor-kantor kayak gitu. Dan itu nggak ada hubungannya, desersi dengan asersi itu nggak ada. Desersi itu artinya mangkir. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu keluh. Sinonimnya apa? Pilihannya ada pahit, luka, kaku, perih, dan bengkak. Nah, keluh ini kayaknya juga lumayan lah ya, lumayan sering kalian dengar juga mungkin, dan kalian pasti udah tahu jawabannya. Jadi keluh itu sinonimnya adalah kaku. C. Kemudian lanjut nomor berikutnya, biaperi. Biaperi itu sinonimnya apa? Pilihannya dermawan, saudagar, pahlawan, bijaksana, dan pemimpin. Nah, jawabannya adalah biaperi itu sinonimnya adalah saudagar. Jadi nggak ada hubungannya sama peri ya, peri-perian tuh nggak ada hubungannya. Jadi biaperi itu artinya adalah saudagar. Ini gue juga sebenarnya agak jarang sih denger nih. Tapi kalau misalnya kalian udah sering baca sastra-sastra Indonesia, itu akan sering sekali bertemu dengan istilah biaperi. Kemudian soal selanjutnya, segeh. Segeh itu sekarang ditanya antonim ya, bukan sinonim. Harus hati-hati dicek tandanya. Segeh itu antonimnya apa? Opsinya adalah rahasia, simpan, bongkar, ambil, dan kunci. Nah, jadi segeh itu antonimnya adalah bongkar. Nih ya, jawabannya C ya. Jadi segeh itu artinya kalau di Indonesia itu kayak beres-beres kayak gitulah, kayak merapikan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya antonim berarti lawan dari merapikan ya bongkar, kayak gitu yang paling dekat. Kemudian nomor berikutnya ajek. Ajek itu antonimnya apa? Pilihannya urut, periodik, berkala, teratur, dinamik. Nah, jadi jawabannya itu ajek itu antonimnya dinamik ya. Karena ajek itu artinya sendiri dalam bahasa Indonesia artinya statis, tetap kayak gitu. Kalau misalnya antonim berarti dinamik, gampang berubah kayak gitu. Kalau misalnya kata-kata lainnya mungkin kalian bisa pakai kata-kata gampang berubah atau fluktuatif kayak gitu-gitu. Kemudian nomor berikutnya, getol. Nah, getol ini mungkin udah sering lah ya. Getol itu ditanyain antonimnya apa? Pilihannya ada niat, malas, giat, lamban, repot. Nah, jadi getol itu antonimnya malas ya. Jadi getol itu kan kayak niat banget gitu, kayak serius gitu. Nah, jadi kalau ditanya lawannya ya males gitu, bukan lamban ya, tapi males. Kemudian nomor 42, ini soal tentang analogi atau perbandingan. Seperti biasa, ini soal-soal klasik yang pasti selalu ada. Sekarang ditanya tentang hubungan topi sama kepala. Jadi topi sama kepala itu berarti hubungannya topi dipakai di mana gitu, dipakainya di kepala. Nah, kalian juga cari kata-kata apa yang dipakainya di mana. Nah, pilihan pertama jari, cincin. Itu bisa tapi kebalik. Jadi nomor A itu enggak. Kemudian nomor jawaban B-nya itu kuku kaki. Nah, ini juga nggak ada hubungan sama sekali ya. Kuku sama kaki. Kemudian gelang emas. Nah, gelang emas juga nggak ada hubungannya karena ya ada hubungan tapi beda gitu. Jadi gelang itu terbuat dari emas, bukan gelang itu ditaruh di emas ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian berlian. Berlian itu
Tangan, ini mirip-mirip sebenarnya, tapi bukan itu jawabannya. Karena berlian itu sebenarnya bukan jenis perhiasan ya, tapi itu kayak bahannya gitu. Misalnya anting berlian, kalung berlian gitu ya. Berlian itu bahan, bukan jenis perhiasan gitu. Jadi yang D juga salah. Nah, yang jawabannya otomatis E ya, kalung ditaruh di leher. Jadi jawabannya adalah 42 itu E. Kemudian nomor 43, kita lanjut. Helsinki, Finlandia. Itu bunganya seperti apa? Itu mirip kayak Jakarta, Indonesia. Jadi Helsinki itu ibu kotanya Finlandia. Nah, kalian bisa lihat pilihannya apa nama negara yang beribu kota di mana gitu. Nah, pilihannya A, Tirana, Albania. Nah, ini langsung jawabannya ini ya. Tirana, Albania jawabannya. Nah, Milan, Italia enggak, karena ibu kota Italia itu bukan di Milan, tapi di Roma. Kemudian Jerman, Munchen nih kebalik Munchen Jerman harusnya, tapi Munchen juga bukan ibu kota Jerman ya, tapi Jerman itu ibu kotanya Berlin. Monaco, Paris itu nggak ada hubungan karena dua negara yang berbeda. Kemudian Swedia, Eropa juga enggak, karena itu satu negara satunya benua. Jadi jawabannya adalah Tirana, Albania. Nomor 44, perawat rumah sakit. Nah, perawat rumah sakit artinya perawat kerjanya di mana kayak gitu kan. Nah, pilihannya ada pertama polisi penjahat, itu nggak ada hubungan. Yang keempat kelas guru itu nggak ada hubungan juga. Koki restoran. Nah, koki restoran ini yang paling mendekati ya. Jadi koki itu bekerjanya di mana gitu. Kayak perawat kerjanya di rumah sakit, koki bekerjanya di restoran. Petani cangkul nggak, karena cangkul itu alat gitu. Pasar pembeli nggak juga. Harusnya kan kebalik, pembeli pasar atau penjual pasar gitu. Jadi jawabannya adalah C, koki restoran. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 46 ini berbicara tentang deret ya. Ini deret yang sedikit sebenarnya mirip sih sama yang sebelum-sebelumnya. Karena cuman di sini agak lebih kompleks cara ngitungnya, tapi caranya hampir sama, tapi sedikit lebih kompleks saja. Intinya yang pertama kalian tetap harus mulai dari kali bagi tambah kurang. Jadi kali bagi tambah kurang di satu step dulu. Itu. Jadi 28 ke 34 itu tambah berapa atau kurang berapa atau kali berapa atau bagi berapa gitu juga. Kemudian 34 ke 22, kemudian 22 ke 46, 46 ke minus 2 kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu polanya, kalian loncat 2 langkah kayak gitu. Nah, nomor yang 46 nih kayak gini caranya. Yang pertama kalian lihat dulu, lihat di sini 28 ke 34 ini itu kan ditambah 6 ya. 28 ke 34 kan 28 tambah 6 itu 34. Kemudian 34 ke 22 kurang 12. Ya kan? Kemudian 22 ke 46 dia naik lagi, berarti dia tambah 24. Kemudian 46 ke minus 2 itu dia kurang 48. Nah, kalian bisa lihat di sini berarti kan dia plus 6. Nah, ini kan berarti dia kali 2 ya, kali 2 semua, cuman tandanya itu selang-seling, positif negatif gitu kan. Berarti kayak di sini contohnya dari 6 terus dikali minus 2 jadi minus 12. Kemudian dikali lagi minus 2 dapatnya 24. Dikali lagi minus 2 dapat minus 48. Nah, berarti untuk yang berikutnya di sini kalian juga kali dengan minus 2. Jawabannya berapa? Berarti minus 48 itu dikali dengan minus 2. Berarti kan 96 ya. 96. Nah, kayak gini. Jadi 96 baru deh kalian tambahin dengan minus 2. 96 tambah minus 2 itu adalah 94. Jadi jawabannya itu adalah D. Kemudian nomor berikutnya, nomor 47. Nah, ini mirip juga. Ini deretnya bertingkat ya. Lebih kurang caranya kayak gini. Jadi kalian lihat dulu dari bawah ya. Lihatnya dari bawah dulu. Lihat yang urutan ini. Mulai dari 8 24 dulu misalnya gitu kan. 8 ke 24 itu kan tambah 16. Kemudian 24 ke 22 itu kurang 2. Kemudian 22 ke 56 itu tambah 34. Kemudian 56 ke 18 itu kurang 38. Nah, ini masih belum kelihatan polanya di baris ke sini, belum kelihatan. Ini kan kayak masih ngacak banget. Kalian berarti lihat ke atasnya lagi. Ke atasnya lagi berarti dari 16 ke minus 2 itu dikurang 18. Ya kan? Terus dari minus 2 ke 34 itu ditambah 36. Ya kan? 36 tambah minus 2 itu ke 34. Dan 34 ke 38 itu dikurang 72. Ya kan? Nah, di sini kelihatan dia berarti pengalinya itu adalah kali minus 2 semua. Jadi minus 2 kali 18 itu 36. 36 kali minus 2 itu minus 72. Nah, berarti kalau di sini berarti jawabannya gimana? Harusnya di sini juga minus 2 ya. Minus 2 kali minus 72. Berarti 144.
Nah, 144-nya baru kalian tambahin dengan ini. Nah, 144 tambah minus 38 itu dapatnya 106. Nah, 106 ditambah lagi dengan yang di bawah. 106 tambah 18 itu dapatnya 124. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 48 ini gampang sebenarnya, pelajaran SD lah, tapi banyak orang yang lupa. Ini yang diproses mau yang mana nih? Kali dulu, tambah dulu, atau kurang dulu. Nah, kalian harus ingat bahwa pada prinsipnya kali dan bagi itu jauh lebih kuat daripada tambah dan kurang. Jadi kalian harus kerjain dulu yang kali sama bagi dulu ya. Berarti ini dikurungin dulu, yang kali dikurung-kurungin dulu gitu ya. Nah, ini kan ya udah, berarti kalian langsung kali 87 kali 73 berapa, 76 kali 64 berapa, 65 kali 55 berapa. Habis itu baru ditambah dan dikurang gitu kan. Nah, jadi kayak gini. Jadi dapatnya 6351, kemudian 4864, kemudian minus 3574. Ini tandanya tetap ngikutin ya, ini sama sini, tambahnya sama. Pokoknya dikurung-kurung dulu deh, dikerjain. Dapatnya 7640. Jawabannya adalah D. Next kita lanjut soal yang hampir mirip juga. Kalian harusnya ini udah gampang lah ya. Kan tadi udah gue contohin, cuman bedanya di sini ada bagi. Ingat, bagi dan kali itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Nah, ini berarti kalian kurung-kurungin dulu yang dikali sama yang dibagi. Berarti sini ya. 148 kali 14, kemudian 75-nya dibagi 15 dulu gitu. Jadi jangan 25 kurang 75, tapi 75 bagi 15 dulu. Habis itu baru kalian proses seperti semula. Jadi 125 ditambah berapa? Ditambah 148 kali 14 itu kan 2072. Ditambah 25 dikurang 75 bagi 15 itu 5. Tandanya yang ngikutin yang di atas ini ya, berarti sini, ini gitu kan, tambah kurang, ya udah dapatnya 2217. 2217 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 50. Ini soal cerita, ditanyakan ada 4 kelompok siswa yang masing-masing terdiri dari 5 orang, 8 orang, 10 orang, 17 orang untuk menyumbang korban bencana alam. Nah, rata-rata sumbangan kelompok adalah 4.000, 2.500, 2.000, 1.000. Maka rata-rata sumbangan seluruhnya, berarti di sini kalian ditanyakan rata-rata total semua gitu. Nah, 4.000 ini kalian harus ingat, 4.000 nih di sini misalnya kan. Ini 4.000 ini berarti rata-rata dari 5 orang gitu kan. Terus 2.500 ini rata-rata dari 8 orang. 10 ini rata-rata dari 2.000 ini rata-rata dari 10 orang, dan 1.000 ini rata-rata dari 17 orang. Nah, buat gabunginnya adalah kalian harus kaliin dulu. Harus tahu dulu total yang 5 orang ini nyumbang berapa sih? Caranya gampang, tinggal dikali aja gitu. 5 kali 4.000. Terus 8 kali 2.500. 17 dikali 1.000. Kemudian yang 10 dikali 2.000. Kayak gitu. Habis itu kalian jumlahin. Nah, ini kan udah dikali semua nih. 5 kali 4.000, 8 kali 2.500, 10 kali 2.000, 17 kali 1.000, dapatnya 77.000. Ini 77.000 ini adalah total dari seluruh siswa ya. Totalnya kan 40. 40 dari mana? 5 tambah 8 tambah 10 tambah 17. Nah, rata-ratanya gimana? Ya, rata-ratanya tinggal dibagi aja. 77.000 jumlah uang yang terkumpul semua dibagi 40 orang. Dapatnya 1.925. Jawabannya adalah D. Next kita lanjut nomor 51. Nah, di sini kalau ditanya jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Nah, kalian ingat ya, aritmatika itu hampir mirip dengan deret. Cuman kalau deret itu kan dia sebenarnya ngeliat pola ya. Misalnya 2, 4, 6, 8, atau 1, 3, 5, 7 gitu dan lain sebagainya, itu deret. Tapi kalau barisan aritmatika itu dia polanya hampir sama kayak deret, tapi dia dijumlahin gitu. Kalau yang si deret kan enggak, cuma dilihat pola aja. Nah, di sini katanya 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika itu totalnya 75. Berarti ada bilangan A, B, C, D, E gitu. Ada 5, totalin semua itu totalnya 75. Nah, hasil kali bilangan terkecil dan terbesar itu adalah 161. Jadi A dikali dengan E itu hasilnya 161. Kemudian ditanya berapa sih selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Jadi si E dikurang si A itu berapa sih? Nah, otomatis kalian harus tahu dulu A sama E itu
nilainya berapa gitu. Nah, caranya adalah kalian pakai perumpamaan. Ingat prinsipnya aritmatika itu antara A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E itu penjumlahan atau perkalian atau pembagiannya itu sama. Kayak gini. Berarti, nah di sini taruh misalnya kita pakainya B itu N lah ya, atau selisihnya gitu, atau apa ya, kayak penambahannya di setiap suku gitu. Jadi untuk bilangan pertama itu A, kemudian bilangan kedua itu A tambah B. B ini kalau kalian ragu nih tali N aja deh gitu. Kemudian bilangan ketiganya itu A tambah 2N, bilangan keempatnya A tambah 3N, dan bilangan kelimanya itu adalah A ditambah 5N gitu. Jadi menunjukkan bahwa selisihnya itu konsisten gitu. Jadi N ditambah 2N tambah 3N tambah 4N gitu. Nah, kalian totalin. Di sini tinggal ditotalin aja, ya kan? Ini kan udah gampang nih. A ditambah A tambah B, tambah A tambah 2B, tambah A tambah 3B, tambah A tambah 5B, totalnya 75. Karena kan katanya tadi keseluruhannya, jumlah keseluruhan yang 5 angka itu 75. Ya udah, ini tinggal kalian yang A ditambah dengan A, B tambah dengan B, dapatnya segini. 5A tambah 10B, dapatnya 75. Kalian bisa sederhanain nih, sama-sama dibagi 5 sini ya. Berarti 5A bagi 5 itu A, 10B bagi 5 itu 2B, 75 bagi 5 itu 15. Ini persamaan yang pertama, dapat A itu adalah 15 kurang 2B. Ini tinggal dipindah ke kanan, berarti jadi plus ini berubah jadi minus, jadi 15 kurang 2B. Nah, kalian gunakan lagi informasi berikutnya, yaitu 161. 161 kan itu kan katanya jumlah bilangan si A sama si E ya. Berarti A dikali A tambah 4B sama dengan 161. Masukin dulu nilai A-nya dari atas ini. Jadi 15 kurang 2B itu jadi A di sini ya. Ini jadi A, kemudian yang A di sini berarti 15 kurang 2B ditambah 4B sama dengan 161. Karena katanya di sini kan perkalian terbesar dan terkecil ya. Kemudian ya udah, ini yang 2B tambah minus 2B tambah 4B itu ditotalin jadi 2B. Nah, habis itu tinggal kalian kali ke dalam kayak gini. Jadi 15 kali 15 itu dapatnya 225. Kemudian 15 kali 2B dapat 30B. Kemudian di sini 15 kali minus 2B dapatnya minus 30B, hilang berarti. Terus minus 2B dikali 2B dapatnya minus 4B kuadrat. Sama dengan 161. Habis itu tinggal dipindahin 4B-nya ke kiri sini ya, jadi positif dia kan. Terus 161-nya pindah ke kiri. Berarti 225 dikurang 64 kurang 161 dapatnya 64. B kuadratnya berarti 64 bagi 4 dapatnya 16. Berarti B-nya berarti adalah berapa? Akar dari 16 gitu ya. Sama dengan 4. Itu B. B-nya 4. Ya, dapat di sini 4. Nah, habis itu tinggal kalian cari aja A-nya. A-nya berarti berapa? Katanya di sini kan 15 kurang 2B. 15 dikurang 2 kali 4 karena B-nya itu 4. Berarti 15 kurang 8 dapatnya 7. Berarti nilai dari si A bilangan terkecilnya itu 7. Nah, selisihnya itu adalah 4. Jadi penambahan tadi itu 4. Berarti kalau buat nyari bilangan terbesarnya ya udah A ditambah 4B. A-nya masukin 7, kemudian 4B-nya 4 kali 4 gitu, 16. 7 tambah 16 dapatnya 23. Nah, tinggal ini berarti bilangan yang terbesar 23 dikurang yang bilangan terkecil. 23 kurang 7 dapatnya 16. Nah, kemudian soal cerita berikutnya, nomor 52 ini juga gampang sebenarnya. Satu tim terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut sakit, jadi dia nggak kerja, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, berarti di sini kalian harus tahu prinsipnya bahwa kalau 12 orang, dia bisa ngerjain 12 hari, gitu kan. Kalau misalnya berkurang 4 orang, berarti kan total pekerjaannya jadi 8 orang kan. Nah, jumlah harinya jadi bertambah ya, karena kan orangnya makin dikit, kerjaannya jadi lebih lambat, sehingga waktunya jadi lebih lama. Nah, caranya tinggal kalian pakai perbandingan kayak gini aja, 12 kali 12 gitu. Jadi 12 orang bisa mengerjakan selama 12 hari. Nah, N-nya ini berapa hari dikali dengan 8 orang. Ya udah, tinggal kalian cari N. N-nya sama dengan 12 kali 12 dibagi 8 sama dengan 144 bagi 8 sama dengan 18 hari gitu. Ini berarti 18 hari untuk
pengerjaan kalau misalnya mereka menggunakan 8 orang. Ya udah, berarti kalian tinggal cari selisihnya. Kan katanya berapa persen penambahan. Berarti 18 dikurang 12 hari, 18 hari kurang 12 hari, bagi 12, bukan bagi 18 ya, bagi 12 kali 100%, dapatnya 50%. Ya kan? 50%, berarti penambahan harinya adalah D, 50%. Kemudian nomor 53, siswa SD Prima Jaya mengadakan piknik bersama katanya. Jumlah siswa wanita 3 kali siswa pria. Itu perbandingannya, wanitanya 3 banding prianya 1. Biaya per siswa itu 40.000 dan jumlah uang yang terkumpul adalah 3.200.000. Berapa jumlah siswa laki-laki yang ikut piknik? Nah, ini sebenarnya gampang juga, kalian jangan bingung. Kan katanya total uangnya 3.200.000. Terus per siswanya itu 40.000. Otomatis kan buat nyari jumlah siswanya kan tinggal bagi aja. 3.200.000 dibagi 40.000. Berarti total semuanya adalah 80 orang. Itu total laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang ditanyakan berapa sih jumlah laki-laki yang ikut piknik? Kalian pakai perbandingan tadi. Laki-lakinya 1, perempuannya 3. Nah, totalnya berarti kan 1,3 itu kan sama dengan 4 kan? Gitu. Nah, berarti kalian tinggal nyari yang laki-laki itu karena perbandingannya 1 dibanding dengan 4 karena totalnya. Jangan dibanding 3 karena 3 itu hanya perempuan aja. Dan karena yang kita ketahui itu adalah total semua. Jadi 1 dibanding 4 dikali 80 sama dengan dapat 20 orang. Jawabannya adalah D. Nah, next ini agak sedikit tricky ya, tapi ini caranya juga gampang. Kalian ditanya berapa sih sebenarnya luas yang luas yang berwarna kayak gitu. Jadi luas yang diarsir yang abu-abu ini nih. Karena di sini dibilang bahwa yang tidak berwarna itu, yang tidak berwarna berarti yang putih ini ya. Yang putih ini luasnya itu 2 cm. Berapa sih luas daerah yang berwarna gelap kata dia, yang abu-abu ini. Ini kalian sebelum ini kalian berarti harus nyari dulu berapa sih diameter atau jari-jari dari si lingkaran itu. Nah, untuk nyarinya itu kalian harus cari dulu sisi dari si persegi ini. Karena kalian harus ingat bahwa luas dari persegi itu kan sisi kali sisi kan. Berarti kan 2 cm itu sama dengan sisi kali sisi. Kayak gitu. Nah, berarti sisinya adalah akar dari 2 cm kuadrat. Kemudian buat nyari diameter itu sebenarnya sama aja kayak sisi miring dari segitiga kan. Kalau misalnya kalian bayangin ini adalah sebuah segitiga siku-siku, ya kan, sebuah segitiga siku, berarti kalian nyari sisi miring. Nah, sisi miring kalian ingat gunakan rumus Pitagoras. Jadi rumus Pitagoras itu kan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Nah, A kuadrat tambah B kuadrat berarti karena A-nya itu sama dengan B, yaitu 2 cm ini tadi, akar dari 2 cm, berarti tinggal akar 2 dikuadratin ditambah akar 2 dikuadratin. Kuadrat ketemu akar berarti hilang, kuadrat ketemu akar iklan berarti 2 tambah 2, 4. Akar dari 4 itu 2. Jadi 2 ini adalah diameter yang ini nih. Diameter dari si lingkaran. Nah, habis itu kalian tinggal cari luas dari lingkaran keseluruhan kayak gitu kan. Nah, karena kalian udah dapat diameter berarti jari-jarinya kan setengahnya kan. Berarti 2 cm bagi 2 dapat 1 cm. Nah, luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Pi dikali 1 kuadrat sama dengan pi. Nah, kemudian berapa sih luas yang abu-abu? Otomatis tinggal total seluruh lingkaran dikurang dengan total perseginya. Ya udah, tinggal pi dikurang 2. Jadi jawabannya gini, pi kurang 2 cm. Jawabannya A. Pada nomor 55, ini kita soal silogisme ya. Ini menurut gue sih ini gampang. Yang pertama, jika pergi ke Semarang maka melewati Magelang. Jika melewati Magelang maka harus melewati jembatan Pabelan. Nah, kalau misalnya pakai jika-jika ini, yang sama ini kalian bisa coret dulu. Magelang berarti bersisa jika pergi ke Semarang maka harus melewati jembatan Pabelan. Nah, kalian coba lihat aja di sini. Semua yang berpergian ke Semarang harus melewati jembatan Pabelan. Nah, ini yang benar ya. Jawabannya adalah E. Caranya kayak gitu. Jadi kalau jika gitu kalian tinggal coret aja yang
sama gitu. Magelang coret dengan Magelang. Oke, kemudian kita lanjut, masih silogisme, masih gampang. Semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. Nah, kalian harus ingat di sini kan katanya semua sarjana, ya kan? Nah, si Tarjo ini sendiri kan pelajar, bukan sarjana. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah tidak ada kesimpulan, karena nggak ada hubungannya gitu, kecuali kalau Tarjo itu adalah seorang sarjana. Jadi nggak ada kesimpulan. Nomor 57, semua menu makanan untuk sarapan disajikan di pendopo utama. Jadi semua sarapan itu disajikan di pendopo utama, gudeg dan seblak diletakkan di dapur. Nah, berarti kan otomatis apa jawabannya? Karena gudeg dan seblaknya ditaruhnya bukan di pendopo utama, ditaruhnya di dapur, maka otomatis ini adalah bukan menu sarapan. Nah, jawabannya adalah seblak dan gudeg, bukan menu sarapan. D. Lanjut nomor 58, masih silogisme. Semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Nah, ini kan ingat prinsip sebelumnya, semua sebagian. Jawabannya pasti sebagian, nggak mungkin semua. Nah, ini kata-kata yang terakhir ini kalian ingat juga, sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah gitu maksudnya ya. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Kemudian katanya semua tanaman yang berbuah itu diberi pupuk. Nah, otomatis jawabannya kalian yang jelas ini bukan. Ini B juga bukan, yang D dan E juga bukan, yang A juga bukan. Jawabannya tinggal B dan C. Maka jawabannya itu adalah yang harus ada unsur pupuknya juga. Berarti jawabannya itu adalah B. Sebagian tanaman di kebun diberi pupuk. Nah, nomor 59 ini ditanyakan tentang jika pernyataan ini dianggap salah, semua laki-laki itu tidak baik. Nah, kalau misalnya ada kata-kata kayak dianggap salah, itu artinya kalian ditanyakan tentang negasi ya. Ditanyakan tentang negasi. Jadi negasi itu adalah lawan dari kata ini. Semuanya harus kalian cari lawannya. Semua itu lawannya apa? Sebagian. Kemudian tidak baik itu lawannya adalah baik. Gitu ya. Berarti berubah jadi sebagian laki-laki itu baik. Berarti kalian jawabannya adalah D. Sebagian laki-laki baik. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentang soal analitik ya. Jadi disampaikan bahwa Ani itu sekarang berumur 36 tahun. Usia Sandi 3 kali usia Tejo. Usia Nani 3 tahun lebih muda daripada Tejo. Usia Ani 4 tahun lebih tua daripada Sila. Usia Sandi setahun lebih tua dari Sila. Nah, kalian nggak usah bingung kayak gini. Ini sebenarnya soal ini sengaja ngacak, seakan-akan informasinya itu nggak ada hubungan sama sekali. Kalian nggak bisa ngait-ngaitin gitu. Padahal ini sebenarnya gampang banget dan bisa dikaitin. Kalian lihat kalimat yang pertama. Di sini kan kalimat yang pertama, Ani sekarang berusia 36 tahun. Ini informasi pertama yang kalian dapetin. Kemudian lihat lagi yang ada Ani-Aninya. Si Ani berusia 4 tahun lebih tua daripada Sila. Otomatis kalian bisa tahu usia Sila. Berarti usia Sila itu 4 tahun lebih muda daripada si Ani kan? Ya udah, 36 kurang 4 kayak gitu. Gitu juga si Sila cari yang ada hubungan sama Sila. Katanya usia Sandi itu setahun lebih tua daripada Sila. Otomatis si Sandi itu ditambah 1 dari usia Sila. Berarti usia Sila tadi berapa? 32 tahun ditambah 1 tahun. Kayak gitu dan seterusnya. Begitu juga untuk usia Tejo dan usia Nani. Nah, gambarnya kayak gini. Kalian udah tahu dulu informasinya 36 tahun. Kemudian si Sila ini Ani kurang 4 dapatnya 32 tahun. Ya kan? Kemudian Sandi itu 1 tahun lebih tua daripada Sila. Berarti 32, umur si Sila tambah 1 dapat 33. Kemudian katanya lagi usia Sandi 3 kali umur Tejo. Ya kan? Berarti si Tejo itu adalah sepertiga dari umur Sandi. Ya udah, umur Sandi 33 tahun dibagi 3 dapat 11 tahun. Oke, nah kemudian dibilang lagi Nani itu 3 tahun lebih muda daripada Tejo. Si Tejonya 11 tahun, berarti lebih muda, berarti 11 kurang 3, dapatnya 8 tahun. Lalu kalian urutin aja biar gampang mengidentifikasi atau menjawab soalnya. Lalu kalian urutin aja dari yang paling tua di kanan, Ani itu 36 tahun, kemudian si Sandi berapa? Sandi 33, kemudian si Sila 32 tahun, kemudian Tejo 11 tahun, dan Naninya 8 tahun. Lalu ditanyakan siapa yang paling tua. Nah, yang paling tua ya udah kalian langsung jawab. Jawabannya si Ani. Gitu kan. Kemudian siapa saja yang lebih tua daripada Sila? Ya udah kalian lihat di sini. Ini si Sila. Makin ke kanan makin tua. Ya udah Sandi sama Ani. Coba lihat di sini. B, Ani dan Sandi.
Lanjut nomor berikutnya, ini masih soal cerita dengan format yang sedikit berbeda, tapi intinya sama aja. Badan si Anang ini, si Hanang, 3 kali lebih berat dari Ava. Kemudian Fatin mempunyai berat badan 60% dari Ava. Berat badan Sahrul adalah 100% dari Hanang. Nah, kalian tinggal lihat aja urutannya. Kayak gini. Si Hanang ini katanya 3 kali berat Ava. Ya udah 3 kali Ava, 3A. Ya kan? Kemudian si Fatin mempunyai berat badan 60% dari Ava. Ya kan, Fatin berarti 60% dari Ava. Umur Sahrul katanya 180% daripada Anang, 180% dari H. Nah, di sini kan kelihatan polanya adalah si Hanang itu lebih tua daripada si Ava itu lebih tua daripada si Fatin, dan si Sahrul lebih tua daripada Hanang. Oke, ya udah kalian tinggal urutin aja dari yang paling ringan ke yang paling dari yang paling berat ke yang paling ringan. Sahrul lebih berat daripada si Hanang, Hanang lebih berat daripada si Ava lebih berat daripada si Fatin. Otomatis yang Fatin paling ringan dan si Sahrul yang paling berat. Ya udah, sekarang kalian tinggal jawab siapa yang berat badannya paling kecil. Ya udah, paling kecil si Fatin kan. Jawabannya B. Siapa yang berat badannya paling besar? Paling besar siapa? Si Sahrul. Jawabannya A. Sesimpel itu. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 64. Nomor 64 ini figural. Ingat, figural itu adalah sebuah pola. Jadi kalian perhatikan gambar yang ada di sebelum-sebelumnya. Kalian lihat polanya, dia berputar 90 derajat kah, 80 derajat kah, kemudian berlawanan arah jam atau searah jarum jam, dan lain sebagainya. Nah, kalian untuk gambar yang ini kalian tinggal fokusin di satu titik aja. Coba kita lihat dulu dari yang titik yang gue kasih merah ini ya. Sini, ini yang hitam, sini kan? Yang hitam tuh tadi di sini, kemudian dia berubah jadi ke bawah, ya kan? Tetap hitam, kemudian dia berputar lagi ke sini jadi putih. Otomatis yang paling luar dia berputar searah jarum jam 90 derajat. Sekarang kalian masuk ke gambar yang lebih kecil di tengahnya, yang di sini. Di sini dia di gambar kedua dia geser ke arah jam 3. Kemudian di gambar yang berikutnya, yang ketiga, dia ada di arah jam 6. Semuanya tetap hitam, ya kan? Tetap hitam. Otomatis dia di gambar keempat juga tetap hitam. Dia berputar 90 derajat searah jarum jam. Kemudian gambar yang paling kecil di tengah, di sini kalian lihat, di sini yang putih, di sini di arah jam 3, kemudian dia menjadi putih lagi kedua-duanya di arah jam 6, kemudian jadi putih lagi di arah jam 9. Otomatis di gambar keempat dia ada di arah jam 12, ya kan? Dia berputar 90 derajat searah jarum jam. Ya udah, kalian tinggal lihat di sini gambarnya adalah untuk gambar yang paling luar, bulatannya putih, itu ada di arah jam 12 ya, di sini. Dan di sini kelihatan karena nggak ada lagi yang lain, berarti jawabannya otomatis E, kayak gitu. Kalau mau kalian coba juga lihat yang lain juga nggak apa-apa, pasti jawabannya sama. Kalian coba lihat di sini yang kecil itu ada di arah jam 6, bulat hitam, kemudian di E juga berubah jadi arah jam 9, 90 derajat searah jarum jam. Kemudian yang paling kecil juga tadinya ada di jam 9, harusnya dia berubah di jam arah 12. Kayak gitu, jawabannya E. Kemudian nomor 65 kalian lihat polanya di sini. Si bulat-bulat ini lihat yang hitam aja deh, yang ini kan. Yang hitam ini tadinya di arah jam berapa nih? Jam 7, kemudian dia pindah ke sini. Nah, seharusnya juga dia nantinya juga pindah di sini. Searah yang abu-abu ini di gambar yang ketiga. Berarti dia berputar 90 derajat searah jarum jam. Gitu. Kemudian warna dia harus tetap berurutan hitam, abu-abu putih, hitam abu putih begini, berarti di sini begitu juga, sininya hitam abu-abu, sininya putih, kayak gitu ya. Kemudian di dalamnya ada kotak lagi, ada kotak itu ada garis. Jadi yang pertama itu garisnya 1, yang kedua barisnya 2, tapi berpindah ke bawah. Kemudian yang ketiga dia pindahnya kemana nih? Nah, kalian lihat aja di sini, ternyata dia polanya gini, di kiri atas, kiri bawah, kiri atas, gitu. Kiri atas, kiri bawah, kiri atas. Nah, di sini juga otomatis di sini garisnya ada 3 di kiri atas. Nah, jawabannya tinggal kalian lihat 3 di kiri atas, seperti ini ada jawaban A, jawaban C, D, dan jawaban D. Kemudian yang bulatannya tadi berarti yang hitamnya ada di arah sini ya. Di arah sini berarti
kalian lihat di sini hitam, abu-abu putih. Hitam, abu-abu putih. Nah, ini enggak, berarti jawabannya adalah C. Kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita untuk tryout TU yang keempat ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton terus tryout, masih ada 2 lagi tryout yang bisa kalian gunakan untuk persiapan CPNS tahun 2021. See you next time, have a nice day. Bye bye.